Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian dan keluarga? Mudah-mudahan kabar kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya nak ya, agar kita bisa memasuki pembelajaran secara tatap muka. Oke, sebelumnya Bapak mengucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai nanti hari raya Idul Fitri ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengikuti PJJ Sosiologi dengan baik, dan juga mohon maaf ya, maaf lahir batin ya, karena kita kemarin belum sempat mengucapkan ya di menuju bulan Ramadan, tidak ada kata terlambat ya. Jika ada khilaf dari Bapak tolong dimaafkan ya. Oke, langsung aja. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke bab 5 ya nak ya. Kemarin penjelasannya mungkin sudah beberapa yang sudah mengikuti. Sekarang kita lanjut ke pembahasan masih tentang integrasi, tapi ini kita perdalam mengenai penjelasan dan teorinya. Oke. Bab 5, integrasi dan reintegrasi sosial. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, semoga pelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan. Mari sama-sama kita mengawalinya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Integrasi dan reintegrasi sosial. Tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Kemudian mendeskripsikan perdamaian dan integrasi dan juga kohesi sosial ya. Kemudian mengidentifikasi pemulihan atau recovery, rehabilitasi, reintegrasi dan transformasi sosial. Kemudian terakhir mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat ya. Itu adalah pembahasan yang kita pelajari di bab kelima ini ya. Oke, baiklah anak-anak, masuk ke pembahasan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Jadi perpecahan dan disintegrasi sosial itu sama ya pengertiannya. Nah, lawannya yang positifnya itu ada namanya integrasi sosial ya. Mungkin di bab kemarin kita sudah membahas ya nak ya tentang konflik, itu ada namanya proses-proses integrasi. Atau bahkan di kelas 10 juga udah pernah dengar ya seharusnya ya, integrasi sosial itu apa. Nah, kemarin kita udah belajar terkait dengan konflik sosial ya nak ya, dari struktur masyarakat yang beragam. Ternyata dari keberagaman itu muncul adanya perbedaan yang mencolok. Tapi sayangnya adanya perbedaan itu bukan dijadikan sebagai keunggulan, tapi malah sebagai sekat pembeda ya, atau pembenaran terhadap suatu pandangan tertentu ya. Nah, itulah terjadinya konflik, latar belakang terjadinya konflik dari itu perbedaan kemudian dibesar-besarkan, ya udah bisa memicu terjadinya konflik bahkan sampai kerugian harta benda dan korban jiwa. Nah, kemudian itu konflik muncullah namanya proses akomodasi atau penyesuaian ya, atau penyelarasan terhadap hal-hal yang berbeda gitu ya. Nah, dari situ dibutuhkan ada namanya integrasi. Nah, apa sih integrasi? Integrasi secara sederhana diartikan sebagai persatuan ya. Ada kata-kata kesatuan di sini. Aduh, jadi merah, maaf. Ada kata-kata kesatuan menjadi satu atau kesatuan ya. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda nih ya, unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Integrated bahasa Inggrisnya, bersatu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambar masyarakat yang sedang berdagang di pasar. Mereka satu sama lain saling menjajakan dagangannya dalam satu lingkup pasar. Tujuannya sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dia, memenuhi kebutuhan rumah tangga
ya untuk berjualan, dan dari hasil jualan itu berupa uang dan lain sebagainya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya mereka ya. Masyarakat di pasar tradisional saling memahami kebutuhan satu sama lain. Nah, sama-sama ya nak ya, sama-sama mencari nafkah ya nak ya. Sehingga memiliki suatu keterikatan tertentu. Apa keterikatannya? Tadi ya, tujuannya sama untuk mencari nafkah, terus lokasinya juga sama. Ya. Nah, jadi dengan latar itu yang sederhana sih tempat ya nak ya. Sama-sama memiliki tempat geografis untuk mencari nafkah, maka mereka saling melindungi. Ya, makanya jangan heran ketika ada musuh dari luar, misalnya ada kayak penggusuran gitu ya, atau penertiban, pasti mereka melawan ya, kompak, jadi menyatu, solidaritas, dia melawan adanya penertiban dan lain sebagainya ya. Nah, itu namanya salah satu contoh integrasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempermudah terjadi integrasi sosial pertama adalah homogenitas kelompok. Homogen, asal katanya homo. Homo itu adalah sejenis ya nak ya. Ketika masyarakat berada dalam kelompok yang satu jenis, itu akan memudahkan terjadinya integrasi. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah ya, atau tadi bisa disebut sebagai homogen, integrasi sosial akan mudah dicapai ya. Misalnya dengan masyarakat yang berada di pedesaan gitu ya, suku dan agamanya dia rata-rata masih latar belakang sama, belum ada pendatang, maka itu akan semakin mudah untuk melakukan penyatuan atau integrasi. Kemudian besar kecilnya kelompok, nah ini juga berpengaruh ya nak ya. Umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosial lebih mudah tercapai. Nah itu ya nak ya. Kalau kemajemukannya tidak terlalu besar, kemudian juga ditambah lagi jumlahnya juga sedikit gitu, kayak masyarakat pedesaan, itu akan semakin mudah menyatukan pendapat atau menyatukan suara, menyatukan tujuan itu kan lebih mudah ya. Contohnya tadi seperti masyarakat di desa itu, makanya dia masyarakat di desa itu lebih kompak, lebih solid gitu ya, mayoritas ya, walaupun ada beberapa yang memang sudah berbaur dengan modernisasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, mobilitas geografis. Mobilitas geografis artinya adalah anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya, atau masyarakat asli atau pribumi gitu ya. Nah, dengan adanya mobilitas geografis ini, ketika mobilitas itu adalah pergerakan masyarakat ya, perpindahan dari wilayah satu ke wilayah lain, dari status satu ke status lain, itu namanya mobilitas. Nah, kalau mobilitas geografis berarti antar wilayah. Nah, ketika suatu masyarakat memiliki tingkat mobilitas geografisnya rendah, maka itu akan semakin mudah terjadi integrasi. Tapi sebaliknya nak, kalau dia mobilitasnya tinggi, ini kayak di perkotaan ya, kayak Jakarta, lingkup masyarakat urban, setiap hari harus harus pergi mencari kerja ke daerah Bekasi, ke daerah Tangerang, Depok, dan lain sebagainya. Nah, itu akan sulit berbaur. Karena kenapa? Karena waktunya itu habis untuk bermobilitas, ya, bukan untuk bermasyarakat. Nah, itu ya sederhananya ya, sehingga sulit terjadinya integrasi. Kemudian efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Nah, ini berkaitan dengan mobilitas tadi ya nak ya. Kalau mobilitasnya rendah, pasti dia ada kecenderungan untuk melakukan semua kegiatan di rumah atau di lingkungan masyarakatnya ya. Kalau dia sering di rumah, maka akan terjadi interaksi secara intensif antara satu sama lain. Jadi tahu kabarnya, tetangga bersebelahan dan sebagainya. Ya, itu efek komunikasinya berarti bersifat efektif. Kemudian bentuk-bentuk integrasi ada 3, yaitu ada yang normatif, ada fungsional, dan juga ada koersif. Nah, asal katanya normatif itu berarti berdasarkan norma. Kalau fungsional berarti integrasi itu penyatuannya punya fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi koersif, asal katanya koersif, memaksa ya, kemudian juga yang memaksa dengan jalan kekerasan atau juga mengancam dan sebagainya. Nah, integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi karena ada norma dan nilai tersebut, maka masyarakat menjadi menyatu. Ya. Nah, nilai normatif ini adalah dengan tujuan positif bagi masyarakat, ya. Pasti ada tujuan positifnya bagi masyarakat. Karena kan namanya juga normatif ya, sesuai dengan norma. Mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Yang baik dapat penghargaan dalam masyarakat, yang buruk ya dapat sanksi bahkan gitu ya. Kemudian
Masyarakat ini contohnya ya, masyarakat Indonesia yang beragam suku budayanya disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Nih ya, jadi ada prinsip, ada filosofi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nah, ini berarti walaupun berbeda suku budayanya tapi secara prinsip, secara falsafah hidup mereka berbeda-beda tetap satu jua ya, tetap satu Indonesia, tetap satu Nusantara. Kemudian integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan fungsional dari suku masing-masing ya. Jadi maksudnya adalah setiap suku terintegrasi ya nak ya, membangun Indonesia atau menjamin umur dari sosial budaya dan perekonomian Indonesia ya. Makanya mereka satu sama lain, suku-suku lain itu bersatu dengan fungsinya masing-masing. Paham ya maksudnya ya nak ya. Jadi setiap suku punya fungsinya masing-masing dan itu berguna bagi suku yang lain juga ya. Misalnya ada suku Minang gitu ya, suku Minang yang ahli dalam berdagang. Jadi kita kalau membutuhkan barang, sesuatu makanan gitu ya, kita bisa bekerja sama dengan suku Padang. Bisa juga warteg gitu ya, suku Jawa membangun usaha warteg. Dalam perekonomian itu sangat membantu gitu ya. Kemudian ada juga suku yang keahliannya itu mencari ikan ya, mencari hasil laut gitu ya. Ada suku Bugis ya. Memang suku lain itu banyak juga yang bisa melaut, tapi yang mayoritas yang paling terkenal itu adalah suku Bugis ya. Mereka bisa membuat kapal dan juga bisa memperoleh hasil laut yang banyak. Nah itu saling melengkapi. Nah bayangkan kalau salah satu masyarakat nggak ada suku Minangnya, nggak ada suku Jawa dan sebagainya, itu sangat tidak seimbang, tidak balancing gitu ya. Terus satu lagi misalnya ada suku yang dia punya fungsi menjaga keamanan gitu ya, menjadi petugas keamanan gitulah ya. Misalnya ada suku Ambon gitu ya, ada suku Timur gitu ya, Papua gitu yang tugasnya itu adalah pekerjaan yang misalnya menjaga keamanan, jadi debt collector. Nah itu kan punya fungsinya sendiri ya nak ya. Coba bayangkan misalnya yang nagih hutang gitu, suku Jawa gitu yang cenderung halus kan nggak masuk. Nah, tapi setiap suku ini punya fungsinya masing-masing bagi kita semua, ya. Kemudian integrasi integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh penguasa. Nah, ini memaksa ya, karena dia punya kekuasaan. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Ya, contohnya adalah menyatukan keadaan dengan cara memaksa dan mengancam. Ya, misalnya masyarakat yang dipaksa tunduk, dipaksa melakukan sesuatu atau dipaksa untuk menaati peraturan tertentu ya dengan jalan paksaan, kalau enggak kena sanksi gitu ya. Misalnya sederhana contohnya kayak demo gitu kan ya, demonstrasi kan pada kacau ya nak ya, pada masing-masing anarkis dan lain sebagainya. Tapi ketika diancam oleh polisi gitu ya, dikasih tembakan peringatan atau gas air mata, pasti mereka langsung bersatu jadi solid, mundur semuanya. Nah itu integrasi koersif. Atau misalnya lagi waktu itu pernah ada kasus di Korut ya nak ya, yang awal-awal Covid, masyarakat yang bepergian langsung ditembak mati. Nah itu beneran di Korea Utara itu ada seperti itu, yaitu dengan cara mengancam, memaksa, bahkan membunuh ya, supaya masyarakat itu terintegrasi atau bersatu dalam melawan corona. Tapi nggak gitu juga ya sebenarnya ya. Oke. Lanjut dari sisi integrasi fungsional, suku Bugis yang suka melaut dipungsi sebagai penjaga hasil laut ya. Kemudian proses integrasi ada akulturasi, asimilasi dan akomodasi. Akulturasi itu adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kelompok dengan budaya tertentu dihadapkan pada koordinasi yang berbeda. Jadi proses integrasi ini kan dari berbagai perbedaan ya nak ya. Dari perbedaan suku budaya gitu ya, khususnya budaya. Nah itu nggak cuma dari budaya lokal aja, tapi juga dari budaya barat, maka tercipta adanya akulturasi. Pak, kok bisa kita terintegrasi dengan budaya barat? Ya bisa aja, menyatu dengan nilai-nilai budaya yang positif, bukan menyatu dengan nilai budaya yang negatif ya. Tuh maksudnya. Nah, akulturasi ini adalah percampuran dua budaya ya nak ya, antara budaya asli dan budaya baru atau budaya pendatang, namun tanpa menghilangkan budaya aslinya atau budaya pribuminya gitu ya.
banyak ya nak ya, contohnya misalnya kayak perwayangan itu memang datang dari cerita Hindu-Buddha, tapi wayangnya juga dari Hindu-Buddha tapi diganti dengan cerita-cerita keislaman yang ada di tanah Jawa gitu. Misalnya bangunan juga arsitektur ya, arsitektur masjid banyak yang mengadopsi corak dari Hindu-Buddha, itu namanya akulturasi. Kemudian asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok bermasyarakat. Nah, ini ya. Jadi asimilasi itu adalah proses peleburan dua kebudayaan ya. Jadi ada dua kebudayaan yang berbeda, misalnya antara budaya Eropa gitu ya dengan budaya lokal Indonesia, kemudian dia berbaur menjadi satu kebudayaan, jadi kebudayaan baru. Nah, itu namanya asimilasi. Ya, contohnya banyak kayak peranakan gitu ya antara Indo dan Arab, kemudian juga Indo Jepang, Indo Chinese itu bagian dari asimilasi, menghasilkan budaya baru. Kemudian juga kayak musik keroncong gitu ya, dari Portugis, dari Betawi, dari mana aja masuk kemudian jadi musik keroncong yang kita kenal sampai sekarang ini ya, ada di Jawa, ada di Betawi juga ada budaya Betawi. Kemudian akomodasi, Surjono Sukanto mengartikan akomodasi sebagai suatu proses sosial manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Sederhananya, akomodasi itu adalah proses penyesuaiannya. Proses penyesuaian terhadap apa? Proses penyesuaian terhadap hal-hal yang berbeda. Jadi bukan berarti kita memaksakan, tapi harus disesuaikan. Misalnya ada yang kurang sependapat, ya kita bisa menyesuaikan gimana caranya supaya bisa sependapat ya, bisa menempatkan diri. Karena pada intinya setiap budayaan, suku itu punya fungsinya masing-masing yang tadi Bapak bilang ya, harus ada fungsional setiap suku itu punya, apalagi setiap budaya itu punya ya. Nah, kita harus melihat itu. Kemudian dari akomodasi ini juga pemikiran kita harus terbuka ya nak ya, melihat budaya baru. Nah, ini ada contoh Grebek Sudiro adalah salah satu contoh dari bentuk akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa. Grebek Sudiro dilaksanakan dalam menyambut tahun baru Imlek di kota Solo. Nah, nanti boleh kalian cari lagi ya nak ya, contoh-contoh terkait dengan akulturasi dan asimilasi. Nah, faktor-faktor pendorong interaksi sosial atau integrasi sosial, pertama harus ada toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda ya. Ini jelas ya nak ya, kata utamanya adalah toleransi, bisa menghargai orang lain ya, menghargai dan menghormati orang lain ya. Ini, apapun sukunya, apapun agamanya ya, apapun kebudayaannya, kita harus bisa mentoleransi orang lain ya. Terlepas orang tersebut mentoleransi kita atau tidak, jangan berfokus pada itu. Bayangkan kalau semua orang berfokus pada itu ya, kita tidak akan menjadi negeri atau bangsa yang bisa bersatu dengan kebudayaan ya. Karena dengan kita menghargai orang lain, insya Allah orang lain juga akan menghargai budaya kita ya. Itu udah hukum alam ya nak ya, seperti itu ya nak. Suatu saat orang yang suka merendahkan budaya orang lain pun nanti pada akhirnya dia juga akan mengikuti budaya dominan. Ketika budaya dominan itu banyak mengikutnya karena budaya yang sopan, santun, gotong royong, nah itu budaya yang terbaik ya. Karena asal budaya Indonesia, budaya nasional kita ya gotong royong, musyawarah, sopan santun dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua yang dapat mendorong interaksi atau integrasi yaitu kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Nah, di sini harus ada namanya keseimbangan atau keadilan dalam perolehan ekonomi. Jangan ada kelompok-kelompok yang eksklusif. Mari kita udah belajar ya, yang partikular, yang sendiri-sendiri gitu ya, mementingkan kelompoknya, mementingkan kepentingan pribadi gitu ya. Jangan ada yang seperti itu ya, harus seimbang atau adil. Sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya, nah itu juga sama. Jadi harus ini ya nak ya, menghargai itu kita harus bisa menerima, kita bisa berbaur dengan kelompok suku lain atau budaya lain, itu kita harus bisa menerima. Karena memang Indonesia itu secara historis ya memang sangat beragam gitu ya. Secara historis itu, secara geografis apalagi kita sudah berpulau-pulau gitu ya. Secara filsafah kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan bahwa walaupun berbeda kita tetap satu juga bangsa Indonesia gitu ya.
Kemudian perkawinan campuran atau amalgamasi, kemudian adanya musuh bersama dari luar. Nah itu penting ini anak ya. Jika ada musuh bersama dari luar, maka ini kan semakin menguatkan solidaritas kita ya. Tapi biasanya ini ada kecenderungan hanya momentum semata aja beberapa hari, setelah itu ya biasa lagi gitu ya. Ada yang seperti itu. Contoh sederhana waktu itu ya nak ya, waktu batik diambil oleh Malaysia kan kita memboikot Malaysia, semuanya kompak tiba-tiba menjadi anti Malaysia gitu. Nah itu bagian dari adanya musuh bersama dari luar. Kemudian juga teroris gitu ya, kita mengutuk keras kegiatan teroris gitu ya, tindakan-tindakan yang meneror siapapun mereka gitu ya, itu kan tindakan yang keji. Nah itu bisa menyatukan solidaritas kita untuk menyuarakan anti dari teroris itu. Kemudian sikap terbuka atau open minded terhadap golongan yang berkuasa ya masyarakat. Nah jadi nggak cuma pemerintahnya aja nak ya, nggak cuma masyarakatnya aja yang harus open minded, harus terbuka terhadap kebebasan gitu ya, harus inklusif, terbuka gitu ya nak ya. Open minded pemikirannya juga terbuka, nggak stuck pada satu ajaran atau paham tertentu aja. Kita juga harus menghargai pemikiran, pendapat orang lain, kebudayaan dan sebagainya. Tapi juga pemerintah harus punya sistem pemerintahan yang terbuka, yang bebas, yang demokratis. Jangan sedikit-sedikit dilarang gitu ya, kayak pemerintahan korup gitu ya, itu sangat apa ya namanya ya, fasis sebutannya, sangat otoriter lah. Nah itu sangat memaksa dan sangat berkuasa tanpa batas otoriter. Oke. Baiklah anak-anak, cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Silahkan diringkas materi ini dari awal sampai akhir. Nanti penugasannya ada di e-learning ya nak ya. Mohon dikerjakan secara maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berpuasa.